Hamuna kamang punguan ama na adong di tonga-tonga ni huriat ta HKBP. Secara khusus di Huria HKBP Kramat Jati. Punguan ama dohot punguan ama arbab. Dohok ma tusudi aka ama di sadok Huria HKBP nang di tonga-tonga ni Portibion. Masuk mahita tu PHD ama di bagasan tikion alani tapahohom ma martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Maredde mahita sen bukuede nomor 273 ayat sada dohot ayat opat Yesus Tuhaku rajai ma awon. Yesus Tuhaku rajai ma awon. Asa mangibu Tuhan Topot rohaku ingani mai Unang bermasuk na asumsi Yesus pasongan rohaku toko Asa marguru Tuhan au toko Namar haposan tu Yesus tahe Sai namar tua ibana muse Namar sigatung tu Yesus tutu Dalam rohana bonar Sonang ibana di Portibion Sonang nang suku di suku tongon Asini roha madi hamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hamuna kamang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Turpuk PHD di Parsaurata di Tikion ima sian Matius 20 sada ayat 10 lalu sahat tu ayat 22 halai hujahama di bagasan bahasa Indonesia Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22 demikian bunyinya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan bukanlah soal penampilan luar, tetapi kekristenan adalah soal buah dari kehidupan. Tindakan Yesus dalam perikop yang kita baca tadi sepertinya semena-mena dengan membinasakan pohon ara melalui ucapannya mengutuk pohon ara itu. Sehingga sekonyong-konyong pohon ara itu menjadi kering. Tidak hanya daunnya saja, tetapi ranting-rantingnya juga semua menjadi kering. Pohon yang kelihatannya hijau segar, mati menjadi kering. Hal ini membuat murid-murid Yesus menjadi tercengang-cengang atas apa yang dilakukan Yesus melalui ucapannya itu. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukanlah hal yang semena-mena. Tetapi sebenarnya melalui tindakan Yesus yang nyata ini, Yesus ingin memberitahukan sesuatu kepada murid-muridnya. Yesus ingin mengajarkan prinsip-prinsip ilahi kepada murid-muridnya. Itu yang terlihat dalam tindakan yang dia lakukan dalam perikop ini. Karenanya ada beberapa hal, saudara-saudara, yang perlu kita ambil kemudian kita pegang dari nats ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya sesuatu yang tidak berguna sedang menuju kebinasaan. Inilah hukum kehidupan. Sesuatu yang tidak berguna sedang menuju kebinasaan. Ini adalah hukum kehidupan dan ini juga adalah prinsip ilahi. Sesuatu yang tidak berguna sedang menuju kebinasaan. Segala sesuatu dapat dibenarkan keberadaannya apabila ada gunanya. Sebagai contoh, sebatang lilin dibutuhkan karena cahayanya yang berguna untuk menerangi kegelapan. Garam dibutuhkan pada makanan karena mencegah pembusukan dan memberikan cita rasa pada makanan. Apa yang terjadi jikalau lilin itu tidak dapat menyala? Apa yang terjadi jikalau garam itu tidak asin lagi? Lilin dan garam akan dibuang karena tidak berguna lagi. Dalam perikop tersebut dikisahkan bahwa pohon ara itu tidak berguna. Dalam arti pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu, pohon ara itu dikutuk oleh Yesus. Saudara-saudara, bagaimana dengan manusia? Ada hal yang harus kita ingat. Allah menciptakan manusia bukan hanya begitu saja tanpa alasan atau tanpa tujuan, melainkan Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Allah menciptakan manusia dan memanggil manusia untuk melakukan sesuatu panggilan yang jelas. Alkitab dalam 1 Tesalonik 4 ayat 7 mengatakan kepada kita, Allah memanggil manusia bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Kita mengetahui apa definisi dari yang cemar, dan kita mengetahui apa yang menjadi definisi dari kudus. Alkitab menyuruh kita meninggalkan apa yang cemar dan melakukan apa yang kudus di hadapan Allah. Yang berikut yang mau kita lihat, saudara-saudara, Allah memanggil manusia untuk menyenangkan dan memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Alkitab mencatatnya dalam Roma 15 ayat 6. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini untuk memuliakan Allah. Kita dapat memuliakan Allah dengan menyembahnya karena Allah menghendaki manusia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita dapat memuliakan Allah dengan mengasihi sesama manusia dan sesama ciptaan lainnya karena ajaran-ajaran Yesus menekankan kasih kepada sesama. Kita dapat memuliakan Allah dengan meneladani Yesus karena Allah menghendaki kita
membuat kita semakin serupa dengan Yesus. Kita dapat memuliakan Allah dan menaatinya karena Allah menuntut ketaatan dari murid-muridnya, dari anak-anaknya. Tentu masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Allah. Yang pasti Allah menciptakan manusia supaya manusia menjadi berguna bagi kemuliaannya, kehendaknya, dan kerajaannya. Pohon ara itu tidak berguna dalam arti tidak berbuah sehingga mati kering. Sesungguhnya begitu juga dengan orang yang tidak berguna bagi kemuliaan Allah. Orang yang tidak berguna dan tidak mau melakukan kehendak Allah, pada dasarnya sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, dari nats kita juga dapat belajar bahwa penampilan luar tidak begitu menentukan. Pohon ara yang tidak berbuah ini menggambarkan orang percaya yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah ini menggambarkan iman tanpa perbuatan. Pohon ara itu lebat daunnya. Dengan begitu juga harus ada buahnya, sesungguhnya harus ada buahnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Tidak terdapat buah pada pohon ara itu. Penampilan luar dari pohon ara yang hijau dan lebat tidak menjamin bahwa pohon ara ini berbuah lebat. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan, saudara-saudara. Penampilan luar tidak menentukan apakah orang Kristen itu berbuah atau tidak. Kaya atau miskin, tua atau muda, cantik atau biasa-biasa saja, berpangkat atau tidak berpangkat, semua penampilan luar itu tidak menjamin apakah kehidupan kekristenan kita berbuah. Orang kaya tidak berarti bisa lebih berbuah daripada orang miskin. Orang cantik tidak berarti bisa lebih berbuah daripada orang yang biasa-biasa saja. Orang ganteng bukan berarti lebih hebat dari orang yang biasa-biasa saja. Orang berpangkat tidak berarti bisa lebih berbuah daripada orang yang tidak berpangkat. Dari perikop ini kita bisa melihat bahwa kekristenan bukanlah soal penampilan luar, tetapi soal buah dari kehidupan. Karenanya buah yang seperti apa yang mau kita hasilkan ketika Tuhan masih memberikan kehidupan ini kepada kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari nats ini kita belajar bahwa penghakiman mutlak berada di tangan Yesus. Dalam nats yang kita baca, pohon ara itu dikutuk oleh Yesus karena tidak berbuah. Tindakan Yesus ini bukan untuk menekankan bahwa Yesus dapat bertindak semena-mena dengan mengutuk pohon ara begitu saja. Akan tetapi, tindakan Yesus yang mengutuk pohon ara ini menekankan bahwa penghakiman mutlak berada di tangan Yesus. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus berhak untuk menghakimi sesuatu berdasarkan penghakimannya, karena penghakiman Allah adalah adil dan mutlak. Yesus menghakimi pohon ara yang tidak berbuah itu, dan akhirnya pohon itu pun menjadi kering. Berdasarkan hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa penghakiman mutlak berada di tangannya. Yesus berkuasa memelihara, Yesus berkuasa menjaga. Akan tetapi ingat, Yesus juga berkuasa untuk menghancurkan dan membinasakan. Dalam hal ini Yesus membinasakan pohon ara itu melalui perkataannya. Akan tiba saatnya bahwa Yesus datang bukan untuk memelihara atau menjaga, tetapi Yesus akan datang sebagai hakim yang membinasakan bagi orang-orang yang tidak berbuah dalam kehidupannya. Karenanya pada saat ini kita belajar dari firman Allah yang kita baca. Firman Allah berfungsi menegur kita, mengajari kita. Firman Allah meluruskan kita, menuntun kita. Firman Allah juga mengoreksi kita. Karenanya ada beberapa hal, minimal 3 hal yang harus kita ambil, yang kita hidupi melalui nats ini. Yang pertama, Allah menginginkan agar kita menjadi muridnya yang berguna
dengan menjalankan panggilannya dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita berguna menjalankan panggilannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, Allah ingin agar kita menjadi orang percaya yang berbuah. Kita dikenang oleh karena kebaikan. Kita dikenang oleh karena apa yang positif yang dapat kita tinggalkan bagi orang-orang di sekitar kita. Berbuah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Allah ingin agar kita mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya hakim yang adil, yang akan menghakimi semua manusia pada waktunya. Dan ini menjadi kesaksian iman kita bahwa Dia adalah hakim yang adil yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhirnya. Kiranya Tuhan menuntun kita sehingga kehidupan kita semakin bertumbuh dan pada akhirnya menuju kesempurnaan sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Sebagai kaum bapa di tengah-tengah kehidupan ini, bagaimana peranan kita sebagai imam di tengah-tengah keluarga, membimbing, menuntun, dan mengarahkan penghuni rumah kita ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini melalui PHD. Kami kaum Bapa diingatkan sebagai imam di tengah-tengah keluarga untuk dapat membawa anggota keluarga kami semakin dekat kepada Engkau. Sehingga keluarga kami keluarga yang bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kehidupan kami menghasilkan buah yang baik. Di sana ada kesetiaan, di sana ada kerelaan untuk saling berbagi dan saling menanggung. Di sana ada saling menopang dan saling menguatkan dan saling mendoakan. Kiranya Engkau memampukan setiap kaum bapa melakukan yang Engkau kehendaki dan menjadi tiang di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Engkau menganugerahkan dunia ini dengan damai sejahtera dan menguatkan kami keluar dari pergumulan panjang ini. Biarlah ini menjadikan kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 248 ayat 2 dan ayat 5. Saliling ho di tanoon. Mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami isadarion hangluan siapari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohan ito hatta Jesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata amata, dohot parsauran ito di porbadia mangaramoti hamu sa luhut na. Amen.
Horas madihita saluhuna kamang, salam sehat.